Ketika ramai mungkin puasa ya, lagu munia sepi-sepi lek balena dalam puasa. Karenanya ibadah puasa adalah ibadah rahasia antara hamba dengan Tuhan. Karena saking rahasia ibadah puasa sini Allah katakan as-saumu li, puasa sini untukku, aku yang akan memberikan ganjaran langsung. Karena tidak ada orang yang tahu benar-benar memahami apakah orang lain juga berpuasa atau tidak. Maka ibadah puasa mia itu jari sadar, mia itu jari insaf, mbembe tau apa-apa perbuatan si tegawe gita nai si Allah Subhanahu wa taala. Lek masjid gita nai si Allah taala. Lek balai gita nai si Allah taala. Di tempat yang paling ramai Allah menyaksikan kita. Di tempat yang paling sepi Allah tetap melihat kita. Dimanapun kita berada Allah tetap menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu kesadaran orang yang melakukan puasa. Maka dia mungkin harap dengan tetap ngejari maling. Ketika sadar apa yang ia lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengambil hak orang lain maka itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa mia itu jadi bagus. Ketika datang saat berbuka. Datang saat berbuka puasa. Kita berbuka dengan segelas air dan 3 butir kurma. Ternyata dengan segelas air, dengan 3 butir kurma, penuh tianta. Denara harganan, denara ajinan, makanan si luwe-luwe, makanan si nikmat-nikmatin. Ternyata cukup dengan air, cukup dengan kurma, penuh tianta. Puasa ngajar itu. Bahwa si aran nikmat dunia ini sekedi. Nikmat dunia ini semendak. Hanya dengan segelas air. Hanya dengan sebutir kurma. Kenyang besuh itu. Dek tak perlu makan makanan si mai ini. Dek tak perlu makan makanan si luwe-luwe ini. Cukup dengan segelas air. Dengan sebutir kurma. Ternyata nikmat dunia tidak sebanyak yang kita kira. Nikmat dunia itu sedikit. Nikmat dunia ini semendak. Dan ketika kita umat Islam yang sedang berpuasa menanti saat-saat berbuka. Adalah tanda-tanda hamba-hamba Allah yang ridha kepada keputusan Tuhannya. Puasa ini mia itu jadi ridha. Puasa mia itu ridha kepada keputusan Allah. Ridha kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia dendek mangan, nurut itu. Padahal mangan sini halal. Dendek nginam, nurut itu. Padahal nginam sini halal. Dendek berhubungan suami istri, padahal halal. Nurut itu, reda terhadap ketetapan Allah Subhanahu. Dengan sabar kita menanti datangnya maghrib. Dengan sabar kita menanti datangnya berbuka. Karena yakin Allah Ta'ala telah menyiapkan saat berbuka bagi kita semua. Maka orang-orang yang berpuasa harap 2 kebahagiaan. Ketika dia menanti saat berbuka dan akhirnya bertemu dengan azan maghrib. Yang kedua ketika nanti dia bertemu dengan Tuhannya dengan amalan-amalan ibadah puasa. Harap 2 kebahagiaan dengan puasa. Maka puasa mia itu terlatih untuk ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling tinggi kedudukannya adalah ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah dalam bulan puasa ini mia itu jadi manusia si bagus. Qiyamul lail, sembahyang tarawih berjamaah. Yang biasanya malam tidak kita isi dengan ibadah. Siangnya kita kerja, sore kita kerja, malamnya kita masih kerja juga. Pada bulan suci Ramadan, kita menyiapkan waktu-waktu untuk khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di luar bulan puasa sibuk kita mengejar dunia ini. Datang bulan suci Ramadan, qiyamul lail, kita bersama-sama berjamaah melaksanakan sholat sunat tarawih. Nah, jadi ibadah puasa si tegawe dalam bulan suci Ramadan ini tujuannya mia itu jadi manusia si bagus. Tujuannya mia itu jadi manusia si lebih baik.
Maka Allah istimewakan bulan Ramadan ini karena di dalamnya umat Islam dilatih agar dia jadi manusia lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk melengkapi keistimewaan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Turun Al-Quran pertama kali. Duf'atan wahidah. Utuh, komplit, 30 juz. Minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Turun dari lauhil mahfuz menuju langit dunia. Sehingga selaput dunia mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan peristiwa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran utuh ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam itu menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah gambarkan bahwa malam itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kira-kira pira tahun? Pira tahun 1000 bulan? Baluk puluh tahun? Baluk puluh telu, baluk puluh dua? Kira-kira sampai dek umur te baluk puluh dua? Baluk puluh telu? Kira-kira sampai apa dek umur te? Baluk puluh telu, baluk puluh dua? Arah ke umur te baluk puluh dua? Kira-kira? Belum tentu. Wah tama seket doang, wah mulai sakit kaeng. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari baluk puluh telu tahun, baluk puluh 4 tahun. Maksudnya apa? Ibadah pada malam itu. Amalan kebaikan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar sepadan dengan ibadah seumur hidup. Baluk puluh tahun. Maka amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar sini sepadan dengan amalan seumur hidup. Bahkan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari amalan seumur hidup. Maka itu berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Ulama ada yang mengatakan, menjelaskan cari Lailatul Qadar di awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan cari di tanggal 16, tanggal 17. Ada yang mengatakan cari di 10 malam akhir, di malam-malam ganjil. Tapi bunda mele tetu-tetu tebarang-barang bedait Lailatul Qadar. Lengan awal isi Ramadan ini. Full tanpa putus isi Ramadan sejak awal ini. Insya Allah bedait itu barang Lailatul Qadar. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah pada malam itu lebih baik dari ibadah selama baluk puluh telu tahun, baluk puluh 4. Nah, jadi ibadah ini ternyata tidak sekedar persoalan jumlah, lagu persoalan kualitas. Ini ribut, arak si terawih 11 rakaat, arak si terawih 13 rakaat. Si 13 rakaat, si 11 rakaatnya malas-malas. Si 11 rakaat, iya 13 rakaat lagu marak motor balap. Susah itu jadi imam tarawih neke. Belo sekedik tembaca ayat, batuk selapuk makmum. Melen salin doang imam. Jemak salin, wah imam ini. Belo lalu baca ayat. Becat sekedik imam baca ayat. Nah si tua-tua ini ngeremon. Dek teman ruku ya wah iktidal. Dek teman iktidal ya wah sujud. Ngeremon. Akhirnya imam serba salah. 13 rakaat bagus ketika dibaca dengan tajwid, dibaca dengan tartil, gerakannya dilakukan dengan tumak ninah, dengan penuh kekhusyuan.
Balu rakaat plus witir telur rakaat bagus kalau diisi dengan bacaan yang tartil, kalau diisi dengan gerakan yang tumak ninah. Pada bagus. Si balu rakaat ini sandaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si telur rakaat ini sandaran sunnah khulafaur rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada sunnah. Ributan dengan sini milik tarawih ini. Ini si balu rakaat, si 20 rakaat saling celah. Maka deta kanggo ini. Ibadah ini bukan hanya sekedar jumlah, lagu kualitas. Ribut malik bacaan Bilal, arak solu sunnata, arak as-solatu sunnata. Bacaan Bilal ini bukan bagian dari sholat, dia ributan ini. Arak si teriak-teriak, makmum shololeh. Dia semangat sembahyang terawih. Dia ngumbe-ngumbe karena bukan bagian dari sholat. Bacaan Bilal mengisi rakaat-rakaat antara terawih atin darat dengan si momot-momot. Maka diisi dengan bacaan Bilal. Nih maksudnya.